السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan Masya Allah, tabarakallah, juga Allah lengkapi dengan nikmat beribadah di bulan Ramadan. Kemudian tidak bosannya pula kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pertemuan kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, perkara niat dan ikhlas dalam beramal. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pokok dari ibadah itu, atau boleh dikatakan syarat utama diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita niatkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, setiap dalam rangkaian salat kita selalu menyatakan, misalnya di dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ya, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, apapun ibadahnya, ya, baik itu ibadah harian, baik ibadah sosialnya, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Ditegaskan pula dengan, ya, pernyataan la syarikalahu, ya, tidak ada sekutu bagi Allah, ya, tidak ada niatan ibadah selain kepada Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan demikian aku diperintah demikian. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita loncat ke bab berikutnya. Kalau satu bab ini saja mungkin karena waktu kita terbatas di Ramadan ini, kita coba lihat bab berikutnya di halaman 9, ya. Silakan Bapak Ibu buka di halaman 9, bab tentang taubat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa taubat dari perbuatan dosa adalah wajib hukumnya. Nah, Bapak Ibu, ada satu ayat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inilah yang mengindikasikan bahwa kita tuh wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ayat ini Bapak Ibu, kenapa kita yakin bahwa ini adalah suatu kewajiban? Ketahuilah Bapak Ibu, setiap ayat yang kita temui dalam Al-Quran
yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini Bapak Ibu ingat ya, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pernah tak Pak Ibu hitung berapa banyak kalinya Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran? Tak pernah Bu ya. Ya, setidaknya ada 89 kali diulangkan ya ayyuhalladzina amanu. Paling banyak di mana Pak Ibu? Dalam surah Taubah ya, surah At-Taubah itu diulangkan sebanyak 16 kali ya. Kemudian terbanyak berikutnya dalam surah Al-Baqarah diulangkan sebanyak 12 kali. Setiap Bapak Ibu lihat ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti perintah setelah itu. Perintahnya wajib untuk dilaksanakan atau wajib untuk ditinggalkan. Coba saya tes hafalan Ibu ya atau Bapak. Coba sambung saja satu ayat ya ayyuhalladzina amanu selain yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, coba sambung Bu. Kutiba alaikumus shiyam. Ayat yang di mana-mana saya ceramah Bu, kalau mau sambung ya ayyuhalladzina amanu, pasti sambungannya kutiba alaikumus shiyam. Ya, ayat ini karena paling populer ya. Nah, kan perintah di situ. Wajib bagi kamu melaksanakan puasa. Apa contoh lainnya misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan perintah juga. Wajib kalian menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Apa contoh yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Itu surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Ya. Ra'ina itu ya, itu ungkapan ya untuk menghina orang lain. Ya, walakin qulun zurna, unzurna. Tapi Allah perintah jangan katakan ra'ina, tapi katakan unzurna. Kalau ra'ina dengan unzurna itu sama artinya, tapi kalau ra'ina itu ya, ra'ina unzurna sama-sama artikan perhatikanlah. Tapi kalau ra'ina ini mengandung penghinaan, oh ya bodoh, tolong perhatian, seperti itu. Tapi kalau unzurna itu betul-betul murni, perhatikanlah. Jadi cara ngomong saja kita diatur oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu tubu. Berarti ada suatu kewajiban bagi kita, perintah dari Allah, wajib hukumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya pernyataan satu baris ini hukumnya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bertaubat dari dosa ini, kenapa ini menjadi bab yang penting? Karena apa? Boleh jadi amalan kita ya, ataupun doa kita tertolak karena ada yang menghijabkannya. Ya, kalau bahasa yang lebih simpelnya, ya, dosa-dosa yang kita perbuat menjadi penghalang dikabulkannya doa kita. Dosa-dosa kita ya, membuat amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kalau singkatnya. Jadi apabila perbuatan dosa itu tidak menyangkut sama manusia, hanya antara hamba dengan Rabbnya, maka ada syarat taubat itu. Syarat taubat itu ada 3. Kalau hanya antara Allah dengan hambanya, yang pertama ya, dia berhenti melakukan dosa itu. Kemudian yang kedua, dia sesali perbuatan itu. Dan yang ketiga, dia berazam, berkeinginan, bercita-cita untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tapi kalau dosanya ya terkait dosa ini dengan manusia, maka wajib baginya untuk menyelesaikan dengan orang
ya yang terkait dengannya itu. Misalnya begini, ada hak orang yang kita rampas, ya, hak orang yang kita rampas. Apakah kita cukup dengan taubat kepada Allah? Tidak cukup. Dosa merampas kita, mengambil hak orang lain, ya sudah mintakan kepada Allah punya, tapi yang dirampas ini wajib diselesaikan. Ya, kalau bisa diminta rilahkan, ya minta rilahkan. Kalau dia tidak mau, ya bayarkan. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu mazlimatun li akhihi." Siapa yang pernah memiliki satu kesalahan terhadap saudaranya, kezaliman terhadap saudaranya, au min irdihi, atau ada permusuhan yang terjadi di antaranya, kata Rasulullah, falyatahallalhul yaum, maka cepat segera ya untuk dihalalkan saat ini juga, qabla alla yakuna dinaran wala dirhaman, sebelum datang masanya tidak ada lagi dinar dan dirham. Maksudnya sebelum datang masanya hari kiamat. Kenapa digambarkan dengan dinar dan dirham? Boleh jadi Bapak Ibu kesalahan kita itu tidak bisa kita bayar lagi dengan uang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud hadis Nabi tadi, ya, kalau ada hak orang yang kita ambil, kembalikan. Kalau ada ya perselisihan yang membuat kita tidak bertegur sapa, ya maka ya sambungkan kembali silaturahim yang ada. Ya. Dan barikan untuk mana barik Bu minta maaf tu memaafkan. Mana barik Bu? Dan barik itu memaafkan Bu. Ya, kalau minta maaf tu mudah. Ya. Berselisih paham ni. Adonan barik meminta maaf. Adonan barik untuk memaafkan. Baku Abu ngecap Nabi barik memaafkan Bu. Kalau minta maaf Pak, bisa diminta dalam keadaan terpaksa. Ya, tapi kalau memaafkanku Bu ratu-ratu Bu memaafkanku pakai tapi. Coba Bu. Ya. Lah, jangan cakap itu, maafkanlah. Ya, maafkan ya. Selesai. Ya, tapi untuk memaafkan, Allahu Akbar, ini berat Bu. Kalau nak kata kecil begitu Bu, laden maafan tapi nak kaden lupuan dan pernah di kerajuan. Laden maafkan tapi tak bisa elok madi dulu leh. Laden maafkan tapi banyak tapinya Bu. Ya. Nah, begitu beratnya untuk maaf. Makanya naudzubillah min dzalik, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan hadis lainnya menyampaikan, ya, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ya, atadruna minal muflis, kata Rasulullah. Tahu tak kalian mana orang yang katakan bangkrut? Maka sahabat menjawab, Ibu, al-muflisu fina man la dirhaman wala mala. Ya Rasulullah, yang dikatakan orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, yang tidak punya harta apapun. Ya. Maka kata Rasulullah, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya yang dikatakan bangkrut dari umatku itu adalah may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat nanti dengan segunung pahala. Pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Ya, boleh jadi pahala hajinya, pahala umrahnya setiap tahun, Masya Allah, tabarakallah. Akan tetapi dengan segunung pahala tadi, ya, maka datanglah seseorang, ya,
Datang seorang kepada Allah Subhanahu wa taala minta keadilan. Ya Allah, ya, qad syatama hadza. Wahai Allah, orang ini yang punya pahala segunung ini pernah menyakiti saya dengan lisannya. Mungkin pernah kita hina, mungkin pernah kita ghibah, pegunjangan, ya. Boleh jadi pernah kita zalimi dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ya, kalau bahasa kitanya difitnah, ya. Atau boleh jadi, ya, mangai wak mempacari saya, wak mempacari orang. Ya, boleh jadi. Maka dia minta kepada Allah, tolong ya Allah berikan keadilan, ya, untuk saya terhadap orang lain. Atau Bapak Ibu, ada orang yang nanti menuntut kepada Allah, au qadzafa hadza, ya Allah, saya minta keadilan dari Engkau ya Allah. Apa keadilan? Ya, orang ini pernah menuduh saya berbuat zina, padahal saya tidak melakukannya. Ya, au akala mala hada, ya Allah, orang ini pernah makan harta saya, merampas harta saya. Ya Allah, orang ini pernah mengubah batas tanah tanpa sepengetahuan saya. Kan banyak ini Pak Ibu orang bercakap perkara batas tanah. Banyak Bu. Ya kan? Babu? Kuat. Dikabiah ini sajangka disaitun. Ya kan? Ya. Dan itu mereka akan minta keadilan nanti. Ya. Atau ada yang menuntut, ya Allah, orang ini pernah menumpahkan darah saya. Ya, au daraba hadza. Allah, ya Allah, orang ini pernah memukul saya. Orang ini pernah menumpahkan darah saya. Mangkonya Bu, termasuk dosa ke anak. Mungkin terlalu balabiahna menghukum anak. Malaciknya bakalabihan mana? Ya, manekeknya bakalabihan mana? Manipaknya bakalabihan mana? Anak itu minta keadilan nanti kepada Allah. Mangkonya Bu, ya, ndak anak senang harus minta maaf kawan. Tapi awak pun harus minta maaf ke anak. Ya kan? Nah, jadi ini Pak Ibu. Artinya ketika bertaubat terhadap dosa kita kepada manusia, ya, mintalah kehalalan dari manusia. Kalau tidak karajo mau itu Pak Ustaz. Nah, ini akan dijelaskan setelah hadis yang tadi. Maka diambilkanlah pahala-pahala yang segunung tadi. Ya. Coba kamu, kata Allah, yang dosa, yang ya minta keadilan tadi dihinanya, coba ambil pahala hajinya. Ya. Ini yang kamu yang pernah diambil atau yang dirubah batas tanahnya, coba ini ambil pahala umrahnya, ambil pahala solatnya, ambil pahala zakatnya, ambil pahala sedekahnya. Dan akhirnya kalaulah dosa-dosa tadi, kezaliman kita terhadap orang lain ini belum terbayarkan lunas, maka bagaimana caranya lagi? Dosa orang nan dizalimi itu pindahan kawa awak nak mikulnya lagi. Nah, kan lebih sedih lah buat. Ya. Boleh jadi dosa dia dosa berzina, awak tak pernah zina. Awak nak kena dengan dosa. Ya. Kita tidak pernah mencuri, tapi karena kezaliman kita dari lisan kita, kita yang nanggung dosa mencurinya dia. Na'udzubillah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan dosa kalau berkait dengan manusia, jadi 4 syaratnya, yaitu selesaikan urusannya dengan manusia tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lebih parah lagi ada yang selesaikan itu hutang. Ya, bara orang banyak kerusakan gara-gara hutang piutang Bapak Ibu. Ya kan? Yang lebih sedihnya Bapak Ibu, kalau hutang ini dibawa mati. Banyak jemaah yang pernah berkeluh kesah ke kami Pak Ibu. Ustaz, ada seseorang ko nyoba hutang, lalu meninggal. Diumumkanlah di masjid,
Ya, biasanya kan kalau di kampung-kampung aku kan Bu, kalau orang meninggal aku kan diumumkan di sidang Jumat. Ya, lah meninggal si fulan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dikuburkan di Sinan. Lalu maksud ahli waris mengumumkan tu, kalau ada salahnya sama suhidui, singajo ndak singajo, minta rela dan maaf. Kalau ada salah dari kaum muslimin, kamilah dulu magi maaf. Kalau ada utang piutang yang tak bisa diselesaikan begitu saja, kami bersedia menyelesaikan. Kan itu si surat itu. Tapi ketika kami datangi ahli warisnya, Ustaz, ahli warisnya nak mau menyelesaikan. Artinya surat tadi hanya sekedar basa-basi. Akan parah tu Pak. Abang utang kayak ini. Kalau layak doa anak nama menyelesaikan, alhamdulillah. Tapi ada yang tidak mau ya untuk menyelesaikan. Malah mereka lebih mementingkan bagaimana harta yang ditinggal itu segera dibagi. Untuk bayar utang, di kos itu. Makanya Bu, kalau ada orang mati, setentang hartanya kok ada ampek. Yang pertama Bu, kalau nyu mati, ada zakatnya yang belum dibayarkannya, bayar zakatnya. Sebab aku utangnya ya Allah. Ya. Yang kedua, setentang harta orang mati kok bayarkan seluruh hutang piutang. Ya. Yang ketiga, ambil sedikit dari hartanya untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Nang kampe barulah dibagi hartanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fokus kita kembali pada pembahasan taubat ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang taubat, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka coba kita lihat misalnya dalam surah An-Nur, ya. Surat ke-24 ayat 31 ada dalam kitab itu. Coba kita baca bersama Bapak Ibu. Wa tubu ilallahi jami'a. Ini perintah Allah. Taubatlah kalian semuanya kepada Allah, ya. Ayyuhal mu'minun, wahai segenap orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Dengan taubat kalian itu kalian akan meraih kemenangan. Di antaranya apa Bapak Ibu? Kemenangan di dunia saja. Yang jelas, ketika kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan jadikan doa-doa kita mustajab. Yang kedua, amalan-amalan kita diterima. Dan yang ketiga, boleh jadi dengan taubat kita itu Allah melapangkan segala urusan kita, bahkan rezeki kita. Nah, misalnya Bapak Ibu, ya, dalam surat Nuh, Nabi Nuh pernah menyeru kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Wa qultu astaghfiru rabbakum, fa qultu astaghfiru rabbakum. Kata Nabi Nuh, aku sampaikan kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara. Ya, sesungguhnya Allah itu pengampun, maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan taubat kalian, istighfar kalian, Allah kirimkan kalian angin yang membawakan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin. Dengan istighfar kalian, Allah akan berikan kalian harta. Wa banin, dan Allah karuniakan keturunan. Ya. Kemudian wa yaj'al lakum, ya, jannati wa yaj'al lakum anhara, ya. Allah berikan kalian kebun-kebun dan Allah alirkan kebun-kebun itu dengan sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu, boleh jadi istighfar ini adalah salah satu pendatang rezeki kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lihat pula ni di surat Hud, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih.
mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Wa qala ta'ala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini sudah kita sampaikan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu sudah dikategorikan sebagai yang maksum. Apa itu maksum tuh? Orang yang terbebas dari segala dosa. Dijaminkan syurga untuk beliau. Bahkan tidak ada yang akan masuk syurga sebelum beliau memasuki syurga. Tapi walaupun sembari pun begitu, beliau tetap bertaubat, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita lihat dari hadis yang direportase oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah. Beliau bersumpah. Ya. Beliau bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Aku bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, aku senantiasa ya beristighfar kepada Allah dan aku memohon taubat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali sehari. Nah, Pak Ibu, kalau awak mengandalkan istighfar 3 kali sudah solat fardu saja, masih jauh. Ya kan? Masih jauh. Kenapa? Karena ya kalau 3 kali saja istighfar kali 5, 15. Makanya Bapak Ibu sembari berjalan atau Ibu ya apapun kegiatan kita bisa menyambilkannya dengan istighfar. Kan enggak payah astagfirullah, 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 astagfirullah. Sembari jalan pulang nanti dari musalla ini ya mau pulang ke rumah masing-masing, istighfar banyak-banyak. Nabi saja yang bebas dari dosa 70 kali istighfarnya. Kalau kita bagaimana? Kalau bisa lebih daripada itu. Kenapa? Dosa kita banyak. Dosa kita amat banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam ya, ditimpakan musibah, yaitu musibah kekeringan atau kemarau 8 tahun lamanya. Dalam 8 tahun itu Bu, tidak pernah ada hujan turun. 8 tahun. Ya. Kalau awak Bu, alhamdulillah Allah sayangnya kawak. Ya. Tidak pernah kekurangan air. Ya. Apalagi kita di daerah Banu Hampu nih. Ya. Daerah dekat pegunungan, daerah mudah terima air. Jadi 8 tahun mereka ditimpakan kekeringan, musim kemarau. Lalu mereka menuntut kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintalah ke Allah ya, supaya diturunan hujan. Ala 8 tahun tak ada hujan turun. Ya, lah kurang kita jual air, lah banyak teranak yang mati ya, dan kita pun banyak yang kehausan. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Musa pun menyetujui permintaan tadi. Nah, akhirnya dikumpulkanlah semua umat Nabi Musa ini, dikumpulkan di lapangan, di sebuah lapangan. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah agar diberikan atau diturunkan hujan. Kalau di kita umat Nabi Muhammad minta hujan ke apa caranya Bu? Solat istisqa, solat minta hujan. Nah, bagaimana Nabi Musa ini bermunajat? Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi Musa mengumpulkan semua umatnya untuk dikaruniakan hujan. Akhirnya Nabi Musa ya berdoa kepada Allah, ya. Allahumma rzuqnal ghais, ya Allah, karuniakanlah kami hujan. Ya. Kemudian ya
tiba-tiba awan pun jadi hitam. Ya, angin pun sudah mulai kencang. Biasanya kan kalau lama dia itu bu, kalau ibu nyaman kain, mana ibu kerajuan? Senang nyaman kain, dan nampak awan hitam, angin lah kencang loh. Ambil kain ni. Dek tahu baku ibu ambil kain. Dek tanda hari kahu, kehujan. Mencari awan lah hitam, angin kencang tu lah senang lo hati umat Nabi Musa. Ayo mustajab doa Nabi Musa. Tapi dalam sekejap awan hitam itu hilang, ya, dan angin itu pun reda. Lalu mereka bertanya pada Nabi Musa, ya, wahai Musa, tadilah tanda-tanda kehujan, kok tidak jadi hujan? Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, ya Allah, ya, bakut tadilah aruk-aruk kami hujan keturun, kok tidak jadi? Apa jawaban Allah? Nah, ini catatan bagi kita. Aku tuh tidak mau menurunkan hujan karena ada satu orang di antara yang umat engkau yang hadir dalam munajat, dia telah bermaksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Bayangan bu, nambah dosa surang, nama nangguangan, basamo-samo. Ya, akhirnya Bapak Ibu, Nabi Musa sampaikanlah kepada kaumnya, wahai umatku, Allah indak menurunkan hujan. Dia ada salah satu di antara kalian yang telah bermaksiat kepada Allah 40 tahun lamanya. Lantaran orang itulah akhirnya Allah menghalangkan rezeki hujan untuk kalian. Kalau ada orang yang dimaksud hadir dalam munajat ini, silakan keluar. Nah ibu, kalau awak jadi umat Nabi Musa ketika itu, beranilah ibu keluar? Berani tak bu? Bapak nak mahu keluar? Malu, Masya Allah. Itu sananya bu. Mas, bayangkan bu, kalau awak tagak, awak keluar, awak kecil orang sebalik. Oh, gara-gara pajak, rupa. Iya kan? Gara-gara pajak, rupa. Nah, ternyata orang yang dimaksud itu hadir di situ, bu. Ya. Dia hadir. Jadi karena orang lah lengong-lengong, oh celik mau orang. Akhirnya Bapak Ibu rahmati Allah, yang orang yang dimaksud itu dia tundukkan kepalanya, langsung nyampein astagfirullah. Ya Allah, kalau karena ambo hujan itu turunnya dihalangi, maka saat ini ya Allah, aku sampaikan ya Allah, rasa syukur kepada Engkau ya Allah. 40 tahun lamanya aku maksiat Engkau tutupi aibku ya Allah. Dan hari ini kalau aku keluar, maka sungguh alangkah hinanya diri hamba, semua orang mengetahui aib hamba kepada Engkau. Dan ya Allah, kalau memang dosa hamba membuat rezeki ini terhalang, maka saat ini aku bertaubat pada Engkau ya Allah. Tahu-tahu bu, langsung hujan turun. Nabi Musa pun bertanya pada Allah, ya Allah, bukannya tadi ada di antara umatku yang berdosa pada Engkau? Ayonya lah taubat padaku, kata. Nabi Musa pun bertanya, siapa orangnya ya Allah? Tidak perlu engkau tahu. Bayangkan begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, kalaulah Allah bukakan aib wak Pak Ibu. Ya, ada sunan wak karajuan, surang wak ngarajuan. Tidak tahu orang doh, awak ngarajuannya didangari orang nak do nang kenal jawab. Tapi Allah perlihatkan abah. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang rahmati Allah, pentingnya bertaubat tadi. Boleh jadi dosa kita menghalangi rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, ya. Terhalang rezeki dari Allah. Nah, boleh jadi Ibu aku rumah tangga awak tidak nyaman saja. Boleh jadi karena dosa kita istighfarkan kepada Allah. Ya.
Makanya Bu, ya, untuk salah satu mendapatkan ampunan dari Allah itu salah satunya melalui istighfar dan taubat ini. Nah, kita lihat pula Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Dalam satu pernyataan tadi Nabi istighfar dan taubat sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang kedua ini coba kita lihat, beliau istighfar dan taubat 100 kali. Ya. Dan kita lihat di sini wa'an Al-Ghar bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah, wahai segenap manusia, taubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohonlah istighfar kepadanya, fa inni atubu, ya, fa inni atubu fil yaum, dan sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari itu mi'ata marrah, dalam jumlah 100 kali. Nah, subhanallah, masih banyak lagi misalnya ini dari Abu Hamzah, ya, Anas bin Malik Al-Ansari. Beliau ini adalah khadim, ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Nah, Allah tu ketika datang awak kepada Allah untuk mohon ampun, maka Allah itu sungguh lebih gembira menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seorang di antara kamu sekalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di padang Sahara. Dikisahkan dalam hadis ini Bapak Ibu, jadi ada orang berjalan di tengah gurun, ya. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah gurun dia bermusafir, membawa segala perbekalan, ya, kendaraannya unta, di punggung unta tadi semua perbekalan dia ada, ya, makanannya, pakaiannya, semuanya di situ. Nah, tiba-tiba dia istirahat, lelah, dia turun dari punggung untanya, lalu dia tertidur. Ya. Dia tertidur, untanya tadi ternyata hilang, ya. Dan di atas punggung unta tadi semua makanannya ada. Nah, ini dikisahkan dalam hadis ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dicarinya lah, ya. Sampai akhirnya dia berputus asa, dia kembali duduk di bawah pohon tadi, dia baringkan badannya, ya wanalah putiasonya, ya, di tengah gurun kama kayak itu, ya, lepas serahnya, kok mati leleh, kan gitu, ya, kok mati lah. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ketika dia bangkit, ya, tertidur, dia kembali temui hewannya tadi. Apa perasaan Bu? Tadinya hilang, kini sobok balik. Apa perasaan? Senang, ya, di tengah gurun, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, sama aja misalnya buah ibu bakal ciameh, ya, 5 buataan dalam lemari baju, ya, tahu-tahu hilang, ya. Ameh ko bara tabungan ibu, 20 ameh, 50 ameh, ya. Kalau 50 ameh itulah lebaratinya Bu. 125 juta. Ya. Tiba-tiba hilang Bu, tak bersoboknya. Ya. Ibu carilah, ibu sigi cie-cie, ibu bongkar lemari itu balik, indak bersoboknya. Ya, indak bersobok. Apa perasaan ibunya hilang? Ibu hati. Ya. Nah, tahu-tahu Bu, ternyata, ya, pas ibu caliak-caliak balik, rupanya ameh tu tamasukan ke dalam, tidak di lipatan baju tu, ke di dalamnya, ya, bagian dalam bajunya tu, di dalam lipatan itu. Pas ibu dapat apa perasaan ibu? Nih, alhamdulillah, sobok balik, ya, alhamdulillah ya Allah. Mungkin seperti itu senangnya, ya, luar biasa senangnya. Nah, seperti itu pula lah gambaran pemilik unta tadi.
Katikunya dapat, alhamdulillah dapat balik gitu ya. Nah, sampai-sampai saking dia gembira, apa yang disampaikannya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya, sampai saking gembiranya, salah kecilnya. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, saking senangnya, tabadiaknya ngecek seharusnya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Tapi dek saking hatinya senang, sasik mengecek, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Masya Allah. Akhta'a min syiddatil farah. Ya, dia keliru mengucapkan kalimat itu karena saking gembiranya. Seperti itulah gambaran gembiranya Allah ketika hambanya datang untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ya, baituna sanang Allah wa datang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi Bu di bulan Ramadan ini, ya, kesempatan kita meraih ampunan. Mungkin di pertemuan pertama saya pernah sampaikan, ampunan Allah itu ada 4, Bu. Ya, jalan untuk mendapatkannya, tidak usah. Kan itu sudah saya sampaikan. Yang pertama, istighfar dan taubat, ya, yang kita bahas kali ini. Kedua, menghapus jejak keburukan kita dengan beramal soleh. Yang ketiga, Allah memberikan ampunan kepada hambanya itu melalui musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, di antaranya, Bu, contoh sakit. Ya, ketika kita sakit tuh, Bu, ya, itu musibah. Kalau kita sabar menjalani penyakit yang Allah ujikan kepada kita, niscaya Allah akan gugurkan dosa-dosa untuk kita. Mangan tak sakit lah balik, Ibu. Taguri yasin di duri dah. Kita sama astagfirullah. Ya. Bangkonya, Bu, jangan latah-latah dan buruk-buruk aja leh. Ya. Kalau kan ada orang yang latah-latah buruk. Tasuriah dipisau. Atau dengan ucapan kata-kata yang tidak bagus, ya. Nah, harusnya latah dengan istighfar, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir Allah tuh memberikan ampunan kepada hambanya melalui dimasukkannya hamba itu ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Yang keempat ini tidak usah. Kalau bisa dengan 3 cara yang kita sampaikan tadi, itu setidaknya jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini ketiga-tiganya kita dapatkan. Istighfar, bertobat, istighfar di waktu sahur. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Amal soleh banyak kita lakukan selama puasa ini. Puasanya iya, solat malamnya iya, ya, baca Qur'annya iya, ya, banyak, sedekahnya juga. Nah, ketiga, musibah itu melalui kita menahan lapar dan hausnya. Mudah-mudahan Pak Ibu, ya, ini jalan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup Bapak Ibu karena waktu syuruk sudah masuk. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.